Action. Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya? Sehat? Bahagia? Harus selalu sehat, harus selalu bahagia, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang sungguh baik, ya Tuhan yang sungguh maha kasih, kami mengucap syukur untuk setiap perlindungan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merefleksikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang tetap menjadi penyemangat di dalam kehidupan kami. Bersabar ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 124. Mazmur 124 ayat yang pertama hingga ke-8. Demikian firman Tuhan. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung, diri jerat menangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di setiap ibadah minggu, di dalam liturgi ibadah minggu, pastinya selalu dibuka dengan sebuah votum salam yang berisi pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tertera di pada ayat yang ke-8 di dalam bacaan kita. Tetapi pernahkah kita sekalian bertanya, apa sih kira-kira makna votum salam tersebut? Mengapa dalam ibadah harus dimulai dan dimateraikan oleh pernyataan tersebut? Pernahkah kita berpikir apa sih kira-kira maksudnya? Nah, dalam firman Tuhan pada hari ini kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu terkasih, menjalani kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kerusakan oleh dosa bukanlah suatu hal yang aman bagi kita sebagai setiap manusia. Kecelakaan dan bahaya pun juga selalu mengintai dan bisa menerkam kita kapan saja, dimanapun. Entah itu kita terpeleset ke mana mandi, entah itu kita terjatuh, tersandung, atau bahkan dari bencana alam sekalipun. Banyak hal buruk yang dapat terjadi tanpa kita sadari, tanpa mampu kita elakkan. Kalau kita tidak berhati-hati, kapanpun, dimanapun, hal yang menyelakakan bagi kita akan sangat dapat terjadi. Dalam bacaan kita, Daud di dalam Mazmur bacaan kita hari ini hendak memaparkan betapa banyaknya hal yang bisa menelan kita hidup-hidup, menjerat kita, dan membuat diri kita menjadi sebuah mangsa. Bahaya jasmani maupun rohani selalu ada di sekeliling kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Musuh-musuh berwujud manusia maupun kuasa-kuasa jahat yang dilambangkan dalam bacaan kita pada hari ini dengan kata air dan sungai, siap dan mampu menenggelamkan kita dalam kehancuran dan kebinasan kapanpun. Daud dengan tegas mengatakan bahwa kalau kita masih dalam keadaan sehat walafiat dalam secara jasmani rohani, itu semua karena Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
betapa luar biasanya Allah yang begitu besar, yang menjadikan langit dan bumi, memperhatikan kita satu demi satu, menjaga hidup kita, menjaga kesehatan kita, menjaga rohani kita, menjaga jasmani kita, sehingga hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita masih bisa kembali datang untuk beribadah, bersekutu dengan keluarga kita. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau begitu, apa yang seharusnya kita panjatkan dalam doa kita kepada Tuhan, dan kita menghadap kepada Dia, menyembah dan mengucap syukur, atau kita hanya meminta dan selalu terus untuk menuntut, dan menuntut? Apa isi doa kita? Yang perlu diingat adalah apa yang telah Allah lakukan dalam hidup kita jauh melampaui dari apa yang kita sadari, melampaui dari batas diri, kemampuan diri kita. Karena itu, berhentilah kita untuk terus bersungut-sungut dan mulailah memuji namanya serta mengucap syukur kepadanya. Karena itulah yang didasari dari votum salam pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena Allah yang selalu menyertai kita di setiap langkah demi langkah kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu Tuhan, Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi. Engkau yang telah menjagai kami satu persatu, hari demi hari, waktu demi waktu boleh kita lalui hingga di titik saat ini. Ini semua karena penyertaan-Mu yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa menjaga kami, seraya kami betul-betul mendandani kehidupan kami, agar iman kami semakin dekat kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Biarlah mukjizat-Mu nyata bagi orang-orang terkasih kami, sehingga mereka dalam sakit penyakitnya dapat kembali sembuh. Dan Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan yang selalu setia mendengar apa yang menjadi jeritan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Anjay. Ini shoot peteng loh ya.